Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab yang ke-38, bab alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamuna ila taghut. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kepada sebelummu, mereka hendak berhakim kepada tauhid. Bab ini adalah bab di mana mu'alif rahimahullah ta'ala mencontohkan salah satu bentuk kesyirikan, bahkan sampai kepada syirkul akbar, syirik besar, yaitu berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentu nanti ada rincian, tidak semua orang yang berhukum kepada selain Allah itu dikategorikan syirkul akbar. Bisa syirkul asghar, bisa juga al-kabirah minal kabair, dosa besar dari dosa-dosa yang besar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan secara tegas bahwa inil hukmu illa lillah, bahwa tidak ada hukum, baik hukum yang ada di alam semesta ataupun hukum yang diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk memutuskan kepada manusia, kecuali semua hukum itu kembali kepada Allah. Semua hukum kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh siapapun membuat hukum selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesiapa kemudian dia berpaling dari hukum Allah, kemudian membuat hukum sendiri, atau hukum yang dibuat orang lain dan menyelisih hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini bisa terjerumus kepada kesyirikan. Manusia dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada orang-orang yang betul-betul mereka berhukum dengan hukum Allah dan berhukum dengan hukum Rasulullah, maka merekalah ahli tauhid, betul-betul mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ketaatan. Yang kedua, kelompok yang mereka berhukum dengan selain hukum Allah. Mereka redha dengan hukum itu, mereka senang dengan hukum itu, bahkan meremehkan hukum Allah dan menganggap hukum yang ia buat jauh lebih baik dibandingkan hukum Allah. Maka ini syirkul akbar, syirik besar. Kemudian kelompok yang ketiga,
Mereka berpaling dari hukum Allah, tapi mereka tidak membenci hukum Allah. Mereka redha dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka berpaling, tidak mau berhukum dengan hukum Allah, disebabkan karena syahwat ataupun syubhat di kepalanya, atau karena mengejar sebuah kenikmatan dunia. Umpamanya dia menjadi seorang pejabat, di mana kemudian dia disuruh untuk membuat hukum kebijakan dalam sebuah negeri, sementara negeri tersebut menolak hukum Allah untuk diterapkan. Akhirnya kemudian dia pun membuat undang-undang yang menyelisih hukum Allah, tapi dia tidak mengingkari hukum Allah sama sekali. Dia tidak mengingkari hukum Allah, dan dia masih menganggap bahwa hukum Allah jauh lebih afdal dibandingkan hukum yang ia buat. Tapi karena jabatan, karena harta, karena kenikmatan dunia, dia pun kemudian berpaling dari hukum Allah, maka ini dosa besar. Ada juga yang mengatakan syirkul asghar, syirik kecil, karena dia masih meyakini hukum Allah lebih afdal, cuman karena urusan dunia dia pun berpaling dari hukum Allah. Kemudian kelompok yang keempat, orang-orang yang dipaksa untuk berpaling dari hukum Allah dan dia tidak punya kesanggupan untuk mempertahankan hukum Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang yang dipaksa sampai terancam jiwanya, terpaksalah dia kemudian berhukum dengan hukum selain Allah, maka orang seperti ini tidak ada dosanya. Karena Allah mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur atau berbuat dengan kekufuran tapi hatinya tenang dengan keimanan, maka orang ini dimaafkan. Dari empat kelompok ini, tentu kelompok ahli tauhid adalah kelompok yang pertama, karena mereka betul-betul mentauhidkan dalam bab ketaatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena konsekuensi ketika kita bicara tentang hukum, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ditaati, karena hukum berada di tangannya. Maka siapapun yang berhukum kepada selain Allah berarti telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan baca ayatnya satu persatu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika. Tidakkah kamu lihat ada orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu? Maksudnya yang diturunkan kepada Rasul adalah Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, utitul kitab wa mithlahu ma'ah, aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya, maksudnya hadis Nabi SAW. Kemudian wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada sebelum, dari suhuf diberikan kepada Ibrahim, kemudian Taurat diberikan kepada Musa, Zabur diberikan kepada Daud, Injil diberikan kepada Isa, dan juga Al-Quran tentunya diberikan kepada Rasul kita. Yuriduna an yatahakamuna ila taghut, tiba-tiba mereka menginginkan untuk berhukum dengan hukum taghut, dan taghut itu selain daripada Allah, sesembahan selain daripada Allah itu disebut taghut. Wa qad umiru an yakfuru bi, padahal mereka diperintah untuk mengingkari taghut. Wa yuridu syaitan an yudhillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh.
Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah turunkan dan juga hukum yang Rasul katakan, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa fa kaifa idza asabatkum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum Allah yang telah diturunkan dan kepada Rasul dan hukum Rasulnya, niscaya engkau lihat orang-orang munafik itu menghalangi manusia dari mendekati kamu dengan sekuat tenaga mereka. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu seraya bersumpah, demi Allah, sekali-kali kami tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Jadi ayat ini ada asbab nuzulnya, ada sebab turunnya. Apa sebab turunnya? Dahulu di zaman Nabi SAW, Bu, ada orang munafik berselisih dengan orang Yahudi. Ada orang munafik berselisih dengan orang Yahudi. Kemudian mereka pun ingin mencari penengah yang bisa memutuskan perselisihan mereka. Orang Yahudi ini mengatakan kepada orang munafik, kalau gitu kita datang kepada Muhammad nabimu. Tetapi kemudian orang munafik mengatakan, oh jangan kepada Nabi, kita datang saja kepada seorang dukun dari kabilah Juhainah. Dalam riwayat datang saja kepada Ka'ab ibn Ashraf, seorang Yahudi. Alasannya kenapa? Karena Nabi itu tidak bisa disogok. Kalau tidak bisa disogok, tidak akan berubah hukumnya. Karena biasanya hukum berubah itu kok disogok tuh biasanya. Tetapi Ka'ab ibn Ashraf, seorang Yahudi itu bisa berubah hukumnya, karena orang Yahudi suka dengan uang rasuah, sogokan. Akhirnya sepakatlah orang munafik ini dengan orang Yahudi ini berhukum kepada Ka'ab ibn Ashraf. Coba bayangkan, orang munafik ini zahirnya kan muslim, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengaku beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasul dan kepada sebelum Rasul. Tiba-tiba dia pula yang mengajak orang Yahudi berhukum kepada selain Rasul, diarahkan kepada seorang pembesar Yahudi namanya Ka'ab ibn Ashraf. Turunlah ayat ini, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamuna ila taghut wa qad umiru an yakfuru bi wa yuriduna syaitan an yudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman, maksudnya orang munafik, telah mengaku dirinya sudah beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, dengan apa yang diturunkan kepada sebelummu, kemudian mereka hendak berhakim kepada selain daripada Allah alias taghut, padahal mereka diperintahkan untuk mengkufuri taghut. Subhanallah, ya. Lihat kelakuan orang munafik. Ayat ini turun kepada orang munafik ini, ngaku beriman, ngaku muslim, tapi giliran dia berhukum bukan hukum Allah yang dipakai, bukan hukum Rasul yang dipakai, malah hukumnya Yahudi yang dipakai. Alasannya karena orang Yahudi bisa disogok katanya. Maka turun ayat ini.
menunjukkan bahwa ada di tubuh kaum muslimin itu orang-orang munafik. Kalau disuruh sholat, mau dia sholat. Kalau disuruh puasa, mau dia puasa Ramadan. Kalau disuruh haji, mau dia haji. Baca Quran, mau dia baca Quran. Tapi ketika kemudian masuk pada bab khusumah, bab pertikaian, bab perselisihan, mereka tidak mau perselisihan pertikaian mereka itu dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Itulah orang-orang munafik. Mereka memalingkan hukum kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang paling banyak di negeri kita pun banyak. Lihat para penegak-penegak hukum itu kan, zahir mereka salat, penampilan mereka Islam gitu ya. Mereka juga puasa Ramadan, sebagian mereka sudah haji, mereka juga baca Quran dan berzikir gitu. Tapi justru mereka membuat undang-undang yang menyelisih undang-undang Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun mengekor kepada undang-undang barat atau undang-undang yang di luar daripada hukum Allah ya. Dan itu sifat munafik seperti itu. Dan kalau itu yang terjadi, sudah saya rinci di awal, bisa terjerumus kepada syirkul akbar. Kapan itu? Kalau dia berhukum dengan hukum selain Allah, dia redha dengan hukum itu, dia cinta dengan hukum itu, dia senang dengan hukum itu, dan dia rendahkan hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian dia pun mengatakan bahwa hukum yang ini jauh lebih baik diterapkan di negeri kita dibandingkan hukum Allah dan Rasulnya. Menganggap lebih tinggi dari Quran Sunnah, syirkul akbar, syirik besar ya. Tapi kalau dia masih mengatakan oh Quran Sunnah itu masih bagus, karena itu Quran kitab saya, Sunnah juga nabinya nabi saya gitu, cuma nampaknya belum bisa diterapkan di negeri kita ini. Boleh jadi karena tekanan barat, karena tekanan timur gitu ya. Atau karena ada syubhat di kepalanya, atau karena tujuan dunia, dia pun berhukum kepada hukum selain Allah, membuat undang-undang yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya, atau mengikuti undang-undang orang lain yang berselisih paham dengan hukum Allah dan Rasulnya. Kalau dia masih meyakini bahwa Al-Quran dan Sunnah masih di atas hukum itu, tidak sampai syirik akbar, tidak sampai syirkul akbar, hanya mungkin syirkul asgar saja, atau mungkin fasik, dosa besar ya. Itu yang harus dipahami. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidakkah engkau lihat orang-orang yang mereka menyangka saja. Jadi orang munafik itu menyangka bahwa dia beriman, padahal mereka tidak beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika membantah keimanan orang munafik, apa kata Allah? Ketika mereka mengatakan qalu nashhadu annaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Innal munafiqina lakadzibun. Ketika orang-orang munafik mengatakan kami bersaksi engkau adalah utusan Allah katanya, tapi Allah bantah, dan sungguh kami bersaksi bahwa orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Mereka mengatakan qalu amanna, kalau berjumpa dengan orang yang beriman. Tapi kalau berjumpa dengan orang-orang kafir, dengan sesama orang-orang munafik mereka mengatakan kami hanya main-main dengan mereka orang-orang yang beriman itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu, mereka mengatakan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Tapi kalau berjumpa dengan sesama mereka, dengan gerombolan mereka, dengan orang Yahudi dan orang kafir, mereka mengatakan kami bersama orang-orang yang beriman itu hanya sekedar istihza saja, mengolok-olok mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Makanya bahasanya yaz'umun, mereka menyangka saja, itu kan prasangka mereka beriman kepada yang diturunkan Rasul dan juga nabi-nabi sebelumnya. Buktinya yuriduna an yatahaqqamuna ila taghut. Mereka justru berhukum dengan hukum taghut, hukum selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taghut itu? Taghut itu apa? Kita sering dengar istilah taghut. Taghut itu apa? Kan ada Bu, kelompok-kelompok ekstrim di negeri kita ini selalu mentoghut-toghutkan pemerintah kan gitu. Wah, pemerintah ini toghut karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Maksudnya tidak berhukum dengan hukum Allah itu maksudnya tidak menerapkan hukum qisas, tidak menerapkan hukum potong tangan, tidak menerapkan hukum cambuk dan begitu seterusnya. Sehingga langsung dicap kemudian pemerintah ini toghut. Sempit sekali cara berpikir mereka. Mereka hanya membahas tentang bab-bab yang hanya 3 lembar dalam kitab fikih, hukum hudud, padahal kitab itu tebal, fikih itu tebal, mulai ada toharoh, salat, zakat, puasa dan begitu seterusnya ya. Jadi disebutkan bahwa taghut itu artinya sebagaimana yang paling lengkap definisinya, ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Taghut artinya apa saja yang sifatnya melampaui batas. Sesuatu yang bersifat melampaui batas itu disebut taghut. Dari apa melampaui batas? Dari 3 hal. Pertama, ma'bud, dari yang disembah, dari yang diibadahi. Yang kedua, matbu', melampaui batas dari yang diikuti, melampaui batas dari yang diikuti. Kemudian yang nomor 3, melampaui batas dari muta'in, dari yang ditaati. Baik, kita akan kasih contoh. Wabil amsilati, dengan adanya contoh biasanya baru paham maksudnya. Ya. Di sini mu'alif Syekh ataupun Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa taghut itu sesuatu yang sifatnya melampaui batas dari yang disembah, dari yang diikuti dan dari yang ditaati. Pertama, yang disembah. Contohnya apa yang disembah itu? Seseorang kalau melampaui batas kepada yang disembah, maka itu menjadikan yang disembah itu taghut bagi dia. Kita ini disuruh untuk menyembah Allah saja kan? Dia lampaui Allah, kemudian dia sembah sapi, dia sembah patung, dia sembah batu, dia sembah berhala, maka dia telah melampaui batas dari apa yang seharusnya dia tetapkan bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah. Melampau pula dia, akhirnya selain Allah pun disembah. Maka selain Allah yang disembah itu, apalagi kalau dia manusia dan dia redha, maka itu taghut. Lain kalau seandainya tidak redha, seperti Isa disembah oleh orang Nasrani, kan Isa tidak redha, maka Isa bukan taghut. Uzair, seorang nabi, disembah orang Yahudi, tapi Uzair kan tak redha, dia bukan taghut. Yang disebut taghut itu kalau disembah dia redha. Contoh Fir'aun, disembah seneng dia karena dia ngaku dirinya Tuhan. Namrud disembah senang dia karena dia mengaku dirinya Tuhan. Atau Dzunwas yang mengaku dirinya Tuhan, disembah senang dia. Berarti kalau dia senang saat disembah, berarti dia adalah taghut. Ini yang pertama, melampaui batas terhadap apa-apa yang disembah. Kemudian yang kedua, melampaui batas kepada yang matbu, diikuti. Seperti umpamanya
undang-undang yang bertentangan dengan syariat. Undang-undang dalam syariat ini sudah lengkap, di Quran sudah dijelaskan. Karena isi Quran itu kan undang-undang semuanya, ada perintah, ada larangan, ada targhib, ada tarhib, ada wa'id, ada wa'du. Begitu Quran isinya. Kadang-kadang menakut-nakuti, kadang-kadang memberi kabar gembira, kadang-kadang mengancam, kadang-kadang merangkul, kadang-kadang memerintahkan, kadang-kadang melarang, kadang-kadang menghalalkan, kadang-kadang mengharamkan. Itulah isi undang-undang Al-Quran itu. Dan Al-Quran ini adalah kalamullah. Wa man ahsanu minallahi hukmah. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan hukum Allah. Karena hukum Allah itu penuh dengan keadilan. Sidkun fil akhbar wa adlun fil ahkam. Benar dalam semua habarnya, adil dalam semua hukumnya. Itulah Quran. Tiba-tiba dilampaui batas sama dia Qurannya, mengambil hukum-hukum yang bertentangan undang-undangnya dengan Al-Quran. Maka ketika dia melampaui batas dari yang sewajarnya kepada yang diikuti dari undang-undang yang menyelisihi syariat, berarti itulah salah satu makna daripada taghut. Telah mengikuti taghut. Undang-undang yang menyelisih hukum Allah disebut undang-undang taghut. Kemudian yang nomor 3, melampaui batas dalam hal yang ditaati. Ini yang terakhir. Siapa yang ditaati? Yang ditaati ya kalau tidak pemerintah ya ulama. Ya. Ketaatan kepada pemerintah itu jelas. Kemudian mengikuti para ulama jelas. Tapi kalau sampai melampaui batas, ya, dari apa yang sewajarnya yang sudah ditentukan Allah tentang ketaatan kita kepada pemerintah dan ketaatan kita kepada para ulama, bisa saja Anda menjadikan mereka taghut. Jadi inilah yang definisi taghut menurut Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inil hukmu illa lillah. Ingatlah bahwa tidak ada hukum kecuali milik Allah. Baik hukum itu dalam bentuk hukum kauni, berkaitan dengan kejadian-kejadian alam, peristiwa-peristiwa langit, peristiwa-peristiwa bumi. Yakin bahwa yang mengatur alam semesta, yang menciptakan alam semesta, yang memiliki alam semesta adalah Allah. Allah tidak berserikat soal itu. Tidak ada satupun sesembahan selain daripada Allah berserikat dalam penciptaan langit dan bumi dan alam semesta. Naruh saham saja nggak ada, apalagi ikut membuat. Ya. Jadi yang pertama hukum kauni, langit, bumi, galaksi dan yang semacamnya, itu namanya hukum kauni. Aturannya hanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua hukum syar'i. Dalam hal ini ya hukum-hukum Islam. Bahwa semua hukum yang ada dalam Islam itu adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan kembalinya kepada Allah. Makanya Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka dari sini tidak boleh seseorang membuat selain hukum Allah, dan tidak boleh berhukum kepada selain hukum Allah. Mengikuti hukum selain hukum Allah saja tidak boleh, apalagi membuatnya. Tidak boleh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Contoh umpamanya dalam banyak hal lah. Contoh hukum waris. Kan jelas tubuh hukum waris itu disebutkan dalam Surah An-Nisa, bagian si anu sekian, bagian anu sekian, bagian anu sekian, jelas ya kan. Ada ashabul furud, ada asabah dan begitu seterusnya.
tiba-tiba kemudian dia tidak berhukum dengan hukum Allah, atau membuat hukum selain daripada hukum Allah dengan cara meniadakan bagian perempuan umpamanya, atau bagiannya 50-50 karena semua anak orang tuanya, ya, maka tidak boleh. Hukum waris sudah jelas, ya. Hukum nikah sudah jelas dalam Islam. Nikah itu harus ada wali. Buat pula dia nikah tanpa wali, sah nikahnya? Batal nikahnya. Karena semua hukum itu kembali kepada Allah. Apapun bentuk hukum dalam hukum-hukum Islam itu semua kembali kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam sebuah permasalahan, kembalikan hukum itu kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah artinya Al-Quran, kepada Rasul artinya sunnah Nabi SAW. Tidak boleh membuat hukum selain hukum Allah, tidak boleh berhukum pula kepada hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mu'allif rahimahullahu ta'ala juga mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna hawahu taba'an lima ji't, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak dianggap beriman atau sempurna imannya kalau hawa nafsunya belum ditundukkan dengan apa yang aku bawa kepadanya. Hadis ini memang diperselisihkan tentang sahih dan tidaknya. Imam Nawawi mensahihkan, tapi imam yang lainnya seperti sebagian ulama ada juga yang kemudian melemahkan hadis ini. Tapi secara makna sahih, bahwa tidak sempurna iman seseorang itu kalau hawa nafsunya belum ditundukkan kepada syariat Islam. Bagaimana bentuk menundukkan hawa nafsu yang mengikuti syariat Islam itu, Bu? Saya contohkan, Bu, ya, yang mudah saja. Ada dua ummahat, ada dua ibu-ibu, ya. Dua-duanya dulunya ndak pakai jilbab, lepas jilbab, buka aurat. Itu masa-masa jahiliyah. Entah kenapa kemudian mendengarkan kajiannya Ustadz Abu Humairah, dapatlah dia hidayah karena kajian itu. Si ibu A ini, kita buat pakai A dan B saja, Bu, ya. Ibu A dan ibu B gitu saja, saling biar enak. Si ibu A ini betul-betul dia tutup dari atas kepala sampai kaki, bahkan pakai cadar lagi, ya, betul-betul dia ingin hijrah. Masalahnya ketika hijrah ini masih ada pula gangguan. Apabila dia berjumpa dengan teman-temannya yang masih jahiliyah, yang tidak pakai jilbab, nampak cantik, nampak menor gitu ya, kebayang pengen lagi dia buka jilbab, tapi dia takut karena itu haram. Akhirnya dia tetap dipertahankan pakai jilbab. Ini satu, si ibu A namanya. Si ibu B ini lain pula, sama-sama tobat juga nih si ibu B ini. Dia pun sama dengan si ibu A, betul-betul ditutup auratnya dari atas kepala sampai kaki. Sama pakai nikob juga, pakai cadar juga, pakai burdah lagi, ya. Apabila kemudian berjumpa dengan teman-temannya yang tidak pakai jilbab, yang masih jahiliyah, dia pun ngajak
nggak kepengen lagi sama sekali untuk kembali ke zaman-zaman jahiliyah. Justru dia ngajak kawan-kawannya, sudah pakai jilbab lah kau, masa kayak gitu? Sampai kapan lu tobat? Sampai kiamat katanya. Pokoknya ngajak, dan dia benci kepada orang yang membuka aurat. Ya. Ini Bu, orang pertama ibu A dengan ibu E ini beda hukumnya. Ya. Kalau si ibu A ini ketemu kawannya yang belum menutup aurat, dalam hati kecilnya cantik juga yang nggak pakai jilbab. Ah, tapi nggak maulah, kan haram. Masih ada ketertarikan sedikit. Yang si ibu B ini sama sekali tidak ada ketertarikan, betul-betul benci dengan maksiat dia. Justru diajaknya kawan-kawan, sampai kapan kau nggak pakai jilbab? Ya. Maka orang kedua ini Bu, si ibu B ini betul-betul menundukkan hawa nafsunya kepada syariat. Itulah yang disabdakan Rasul, tidak beriman seseorang, artinya tidak sempurna keimanannya sampai hawa nafsunya mengikuti syariat Allah dan Rasulnya. Kurang jelas Bu? Saya buat contoh lagi biar enak ya. Ada dua orang, kalau tadi contohnya ibu, ya. Sekarang kita contohkan bapak, ya. Biar jadi ibu bapak. Ada dua bapak. Dulunya di zaman jahiliyah sama-sama pemabok, ya, betul-betul tukang mabok, teler. Akhirnya dengar dia ceramah Ustadz Abu Humairah. Tobatlah dua bapak ini. Bapak A mengatakan, khamr ini nggak ada manfaatnya, haram lagi, perbuatan setan lagi, saya tidak akan minum lagi. Akhirnya tobatlah si A ini, betul-betul dia berhenti dari minum khamr. Kemudian si B ini sama juga, dia menganggap khamr itu haram, khamr itu najis, khamr itu perbuatan setan, aku pun tak mau minum. Masalahnya si A ini apabila berjumpa dengan kawannya yang masih mabok, kemudian dia lihat ada botol yang pernah dia mabok, dari botol itu masih adalah keinginan, aduh pengen juga kalau lihat khamr itu. Pada ada tobat tuh. Ya, karena dulu pernah minum khamr jadi tahu rasanya. Jadi kalau melihat itu enak juga, pengen juga, tapi saya tidak mau, haram. Ya. Cuman ada kepengen, tapi dia tidak mau, tetap tidak mau minum khamr. Tapi kalau melihat botol khamr itu kayaknya kepengen gitu ya. Tapi dia berusaha untuk tidak minum khamr karena tahu khamr itu haram. Ini si bapak A nih. Si bapak B pula betul-betul benci mati sama khamr itu. Ya. Jangan lagi lihat botolnya gitu ya. Pokoknya dia sumpah tidak mau saya tengok botol itu, nggak mau lihat pun tak mau. Betul-betul dikunci mati dia. Benci sama khamr, tidak mau lihat pun tak mau. Ketemu kawan yang masih minum pun tak mau. Benci luar biasa. Ini si bapak A dengan si bapak B ini beda. Kalau si bapak B ini betul-betul menundukkan hawa nafsunya. Ditundukkan kemana? Kepada apa yang didatangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tunduk hawa nafsunya kepada Quran dan Sunnah. Betul-betul benci dia. Tapi yang satu ini belum bisa menundukkan karena masih kepengen. Cuman dia takut-takut, ya. Dia tidak mau minum lagi karena takut itu haram katanya. Tapi hati kecilnya itu masih kepengen. Itu belum bisa menundukkan tuh. Nah, sekarang terapkanlah sama ibu yang sudah hijrah ini. Dulu di masa jahiliyah Bu ya, ke mall biasa shopping itu, semua beli. Ada tas dibeli, ada baju dibeli, ada sepatu dibeli gitu ya. Semua dibeli. Sampai ngabisin uang di ATM, ibu yang punya suami pun ikut kena habis. Di zaman jahiliyah tuh. Sekarang ibu sudah hijrah, sudah ngaji tauhid, sudah bercadar, sudah pakai jilbab syar'i. Coba Bu jalan-jalan ke mall, tengok pakaian-pakaian
tengok tas-tas, tengok sandal, tengok sepatu, kira-kira ada kepengen lagi nggak Bu? Gitu Bu ya. Kalau masih kepengen teringat zaman jahiliyah, enak dulu zaman jahiliyah, kayaknya bebas beli ini, habis hijrah kok susah kali mau beli-beli itu katanya. Ya. Dia tidak lihat keuangan suami itu. Maka ibu belum bisa menundukkan hawa nafsunya itu. Masih mau pamer dengan tasnya, pamer dengan jubahnya, pamer dengan itu belum bisa ditundukkan tuh. Ya. Kalau tunduk ya betul-betul tunduk. Kalau dia melihat tas, itu pakai kresek aja lah saya katanya. Ngapain pula pakai tas itu? Nanti tas bagus bermerek, nanti riak pula saya. Mantap Bu. Saya kira kalau ibu kayak gini, cinta 200% tuh suami itu Bu. Nggak ngabisin duit masalahnya. Ya kan, ke kondangan bawa kresek gitu ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka di sini mu'alif ingin katakan ya, bahwa tundukkanlah hati ini kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan dipalingkan kepada selain Allah. Jangan tunduk kepada selain Allah, karena hukum ini milik Allah. Kemudian yang terakhir mu'alif juga mencantumkan tentang asbab nuzul yang tadi saya katakan di permulaan tadi kan, tentang sebab turun ayat yang kita baca tadi, surah An-Nisa 60-62, dari seorang ulama namanya Sya'bi. Berkata Imam Sya'bi, Sya'bi itu ulama yang luar biasa Bu hafalannya. Dia kalau belajar hadis tidak pernah bawa pena, tidak pernah bawa buku. Dan kalau gurunya membacakan hadis itu tidak pernah minta diulang, langsung masuk ke hafalannya. Saking cerdasnya Imam Sya'bi itu. Rupanya di bawah ini ibu-ibu ada juga kayak model-model Imam Sya'bi itu. Tidak bawa buku, tidak bawa pena, nggak mau nyatat gitu kan. Kenapa? Paling saya hafal semua yang dikatakan Ustaz Abu Humairah itu. Itu semua di luar kepala katanya. Di luar kepala maksudnya tidak dalam kepala Bu. Pulang sampai rumah hilang semua ya. Jadi Imam Sya'bi ini menceritakan seperti tadi yang saya ceritakan, ada orang munafik dengan orang Yahudi berselisih. Orang Yahudi ini bagus, ayo kita berhukum kepada Nabi. Si munafik pula kurang ajar, berhukum pula kepada dukun atau kepada Ka'b ibn Ashraf, seorang Yahudi. Alasannya karena yang hakimnya Yahudi ini bisa disogok. Kalau bisa disogok kan hukum bisa berubah-ubah. Karena hakim aja kata Rasul ada dua, ada yang di neraka, ada yang di sorga gitu ya. Artinya ada hakim yang baik, ada hakim pula yang tak baik, yang mudah disogok, dibayar, dirasuah supaya keputusannya berubah-ubah. Lah kemudian akhirnya ketika sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Jadi ada dalam riwayat itu munafik ini dengan Yahudi ini datang kepada Umar bin Khattab. Kemudian si Yahudi ini bercerita, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, aku berselisih dengan orang-orangmu tuh, maksudnya dengan munafik itu. Aku bilang aku ingin berhukum dengan hukum Muhammad, dia bilang kita berhukum dengan hukumnya Yahudi, Ka'b bin Ashraf. Kata Umar sambil cabut pedangnya, betul kamu mengatakan seperti itu? Iya. Langsung disabet lehernya, mati dia. Coba kan. Kenapa Umar melakukan seperti itu coba? Karena Umar menganggap kurang ajar munafik ini. Seolah-olah hukum Allah dan Rasulnya tidak lebih baik dibandingkan hukum orang Yahudi. Makanya Umar murka, dibunuh sama Umar ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya tentu karena Umar kan penguasa ya kan. Kalau dia membunuh ya wajar karena dia penguasa. Karena yang berhak menentukan hukum mati, penggal, rajam, potong tangan, hukum hudud itu ranahnya penguasa. Kita rakyat ini tidak berhak menghukumi, apalagi sampai main hakim sendiri ya Bu ya. Jadi
Inti daripada bab yang kita bahas, inil hukmu illa lillah, bahwa semua hukum itu milik Allah, maka berhukumlah dengan hukum Allah. Bahkan Allah pertegas di beberapa ayat dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dalam ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, dia fasik. Barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, barang siapa yang berhukum dengan selain Allah, dia kafir. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, dia fasik. Barang siapa yang berhukum dengan selain Allah, maka dia zalim. Jadi ujung ayatnya beda-beda. Bisa jadi kafir, bisa jadi fasik, bisa jadi zalim, tergantung yang saya rinci tadi. Ya. Untuk lebih jelasnya saya ulangi, ya. Kalau seandainya seseorang itu berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia redha dengan hukum selain Allah, dia senang dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia menganggap itu lebih baik daripada Quran dan Sunnah, kafir, selesai, ya. Karena dia meremehkan Quran Sunnah. Yang kedua, dia berhukum dengan hukum selain Allah tapi masih meyakini Quran Sunnah jauh lebih baik. Boleh jadi karena sebuah tekanan, boleh jadi karena sebuah syahwat, boleh jadi karena sebuah urusan dunia yang diambilnya. Ini tidak sampai ke syirik akbar, tidak sampai ke kafir, tidak. Bisa saja fasik ataupun syirik kecil, ya. Ataupun yang ketiga, ya kalau dipaksa, tidak berhukum dengan hukum Allah, maka haknya tidak diberikan, atau mungkin sampai mengancam jiwanya, maka ini tidak mengapa selama hatinya dipenuhi dengan keimanan bahwa tidak ada hukum terbaik di permukaan bumi adalah hukum Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini secara singkat-singkat saja, Bu, ya. Kalau dibentangkan juga waktunya panjang. Kita buat tanya jawab saja. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, tafadhali. Nggak ada? Ada apa aja? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita tutup. Iya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.